Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laili Kadri Sukmana, salah satu dosen pada program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Sebagai dosen aktif program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat, saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah budidaya tanaman pangan. Mata kuliah budidaya tanaman pangan dengan beban SKS 3 yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum lapangan merupakan mata kuliah wajib program studi agronomi yang ditempuh pada semester ke-6. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam dan komprehensif kepada mahasiswa tentang konsep dan ruang lingkup tanaman pangan, arti penting, dan klasifikasi tanaman pangan, khususnya padi, jagung, dan kedelai, kemudian tindak agronomi penting dalam budidaya tanaman pangan, serta mampu melakukan perancangan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan budidaya sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan spesifik lokasi. Dalam pelaksanaan perkuliahan ini mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Kemampuan yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah, pertama, mampu menguraikan konsep, ruang lingkup, klasifikasi, dan arti penting tanaman pangan, serta tindak agronomi yang mempengaruhi budidaya spesifik lokasi dan komoditas dengan memanfaatkan iptek secara mandiri, jujur, dan disiplin. Kedua, mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan budidaya tanaman pangan yang produktif dan berkelanjutan secara bertanggung jawab. Materi pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah pertama, konsep, ruang lingkup, arti penting dan klasifikasi tanaman pangan, serta tindak agronomi penting dalam budidaya tanaman pangan. Yang kedua adalah good agricultural practices dalam budidaya tanaman pangan. Sistem pembelajaran dari perkuliahan ini adalah yang pertama tatap muka, berupa ceramah interaktif dan diskusi. Yang kedua adalah praktikum lapangan sebanyak 10 kali pertemuan yang didukung secara online melalui laman LMS e-learning.ulm.ac.id sebagai media penguatan materi dan diskusi secara daring. Selain itu, mata kuliah ini juga melakukan proyek berupa di mana mahasiswa dibagi dalam kelompok dan merancang rencana teknis GAP budidaya tanaman pangan untuk satu komoditas berdasarkan karakteristik wilayah budidaya. Setiap kelompok menyusun video dan laporan berbasis data lapang yang dikumpulkan dan dianalisis. Interaksi dosen dan mahasiswa terjadi melalui tatap muka aktif dan diskusi secara terbimbing, konsultasi per kelompok melalui laman LMS dan waktu tatap muka yang terjadwal, umpan balik terhadap proyek dan laporan diberikan melalui rubrik penilaian. Sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini pertama adalah tes, kuis, dan ujian sebesar 30% untuk menilai bagaimana pemahaman konsep dan prinsip budidaya tanaman pangan. Kedua adalah tugas video proyek sebesar 20% untuk menilai bagaimana kreativitas dan kelayakan teknis penerapan good agricultural practices dalam budidaya tanaman pangan. Kemudian, laporan proyek sebesar 20% untuk menilai bagaimana ketepatan metode dan analisis data lapangan dalam budidaya tanaman pangan. Yang keempat, partisipasi dan presentasi sebesar 10% untuk menilai bagaimana keaktifan dan kualitas interaksi tim. Dan yang terakhir adalah penilaian praktikum dan laporan sebesar 20% untuk menilai bagaimana ketepatan prosedur, hasil, dan pemahaman mahasiswa dalam budidaya tanaman pangan. Adapun indikator penilaian dalam mata kuliah ini yaitu, pertama, kesesuaian penerapan GAP terhadap spesifikasi lokasi. Kedua, ketepatan teknis dalam pengelolaan dan konservasi lahan. Ketiga, inovasi gagasan dan kemampuan interpretasi data lapang. Dan yang keempat adalah kualitas komunikasi ilmiah dan kerjasama tim. Berikutnya akan saya tampilkan salah satu video pembelajaran dari salah satu materi dalam mata kuliah budidaya tanaman pangan. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di sini. Kali ini kita akan kuliah bersama-sama tentang mata kuliah budidaya tanaman pangan. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, agar perkuliahan ini mendapatkan ilmu yang berkah, kemudian bermanfaat bagi kita semua, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, saya ingin bertanya dulu pada Koti, apakah ada yang absen atau tidak masuk hari ini? Oke, terima kasih. Kalau semuanya sudah hadir, teman-teman, kita hari ini berkuliah atau tentang konsep dasar bagaimana budidaya tanaman pangan. Sebelum masuk ke sana lebih lanjut, kita harus membahas dulu apa itu tanaman pangan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanaman pangan. Siapa saja? Silakan. Saya ingin jawab tanaman pangan. Pangan itu apa? Adalah segala sesuatu dari alam yang bersifat hayati dan tumbuhan yang bisa untuk dikonsumsi oleh manusia. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang bisa menambahkan? Oke, nggak ada, cukup. Kita satu-satu dulu kita breakdown. Kita ada kenal namanya ada tanaman, ada tumbuhan. Kenapa selalu dituliskan ketika kita untuk proses budidaya disebutkan sebagai tanaman, bukan tumbuhan? Karena tumbuhan itu adalah sesuatu yang tumbuh. Kalau tanaman adalah sesuatu yang ditanam dan dibudidayakan. Artinya ada proses penanaman dulu di sana. Nah, baru kita masuk ke tanaman pangan. Apa itu tanaman pangan? Pangan adalah segala sesuatu tanaman atau sumber daya hayati yang dikonsumsi sebagai sumber energi utama bagi manusia. Apa saja nanti pembagiannya akan dipaparkan di sana. Pertama, tanaman pangan adalah sumber energi utama. Bagi manusia dan hewan ternak. Jadi, tanaman pangan adalah berbagai jenis tumbuhan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bahan makanan atau yang akan dikonsumsi bagi manusia dan atau hewan ternak. Yang mana tanaman pangan itu akan menjadi sumber energi utama dan nutrisi bagi manusia dan hewan ternak. Sampai sini? Bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Next, penggolongan tanaman pangan. Sumber energi apa aja? Oke, kita jabarkan satu-satu. Sumber energi bagi hewan dan manusia. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga adalah lemak. Maka tanaman pangan adalah tanaman-tanaman yang menjadi sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Yang mana ketiga hal tersebut merupakan sumber energi utama bagi manusia untuk tumbuh dan berkembang. Nah, untuk tanaman-tanaman karbohidrat contohnya apa? Padi, apa lagi? Jagung, ada lagi? Ada lagi? Gandum. Untuk protein? Kedelai. Ada lagi? Tanaman, kacang-kacangan. Ada lagi yang lain? Ubi-ubian. Ubi-ubian masuk sumber protein apa sumber karbohidrat? Yang ketiga, lemak. Contohnya apa saja? Lemak nabati. Contohnya,
Biasanya yang menjadi sumber protein juga menjadi sumber lemak. Antara lain kacang-kacangan, minyak sayur juga bisa masuk juga. Kelapa sawit juga bisa menjadi sumber minyak. Nah, jadi di sini ini pembagian berdasarkan jenis yang dikandungnya atau dia sebagai sumber apa. Tapi kalau kita di tanaman sendiri, kita akan membaginya menjadi dia bagian apa yang akan dipanen dan akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi yang pertama adalah biji-bijian atau biasanya serealia kalau kita melihat beberapa tulisan. Di mana biji-bijian ini menjadi sumber utama karbohidrat dan merupakan tanaman paling penting. Karena di Indonesia pangan utamanya adalah padi. Di Amerika contohnya jagung. Ada juga sorghum, millet dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat dari bagian yang akan dipanen dan dikonsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ubi-ubian sebagai sumber serat dan juga karbohidrat juga di sana. Contohnya adalah talas. Kalau bahasa kita apa? Tahu? Ada yang tahu talas di sini apa disebutnya? Kaladi, benar sekali. Kemudian ubi jalar, kemudian ubi kayu dan ubi-ubian lainnya. Kemudian yang berikutnya kacang-kacangan ladi sebagai sumber protein nabati dan juga lemak nabati. Antara lain kedelai, kacang tanah, kacang almond, dan kacang-kacangan yang lainnya. Selama itu termasuk dalam golongan legum. Kemudian juga ada yang dari pohon atau batang. Contohnya kalau di Indonesia Timur biasanya adalah sagu, kemudian juga aren, juga dan lain sebagainya. Sampai sini bisa dipahami? Kemudian baru masuk pada proses budidaya. Nah, pada suatu proses budidaya itu ada yang dinamakan dengan input, proses, output, dan kemudian pengguna. Sebagai suatu sistem, maka dia mempunyai struktur organisasi, manajemen, dan regulasinya di sana ada. Nah, ada yang tahu apa saja inputnya untuk proses budidaya? Satu-satu, silakan Mbak. Ada lagi yang lain? Lahan? Ada lagi yang lain? Pupuk? Terus? Ada lagi? Sumber daya manusia, benih? Fasilitas lainnya? Itu ada input-input apa semua hal yang kita gunakan atau kita pakai dalam proses budidaya. Itu adalah input dari proses budidaya. Jadi yang pertama adalah tadi saprodi, sarana produksi pertanian, misalnya pupuk, kemudian tadi bibit, kemudian tadi obat-obatan, kemudian juga sumber daya manusianya yang akan memproses proses budidayanya nanti. Kemudian setelah itu terkumpul atau cukup semua, baru kita bisa melaksanakan proses budidaya. Nah, untuk prosesnya sendiri, apa yang terjadi di sana adalah kita harus melihat apakah teknologi yang digunakan dalam proses budidaya tersebut. Apakah dia masih proses budidaya secara tradisional, semi modern atau modern. Kemudian bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya sendiri untuk melaksanakan proses budidaya. Kemudian regulasinya bagaimana? Apakah kita melaksanakan pertanian organik atau pertanian tradisional, konvensional biasa. Yang kemudian ada output di sana. Output adalah hasil yang dikeluarkan dari proses tadi. Yang pertama adalah hasil budidaya. Misalnya tadi padi, maka hasil budidayanya adalah beras, atau misalnya jagung, hasil budidayanya ke jagung pakan adalah jagung brondolan atau jagungnya sendiri kalau jagung yang dikonsumsi jagung manis. Kemudian kualitasnya bagaimana? Apakah kualitasnya kelas 1, kelas 2 sampai kelas berikutnya atau hanya bisa dipakai untuk sebagai pakan ternak. Makanya itu kualitas menjadi penentu juga nanti harga bagi hasil budidaya. Kemudian kuantitasnya bagaimana? Kuantitasnya sama nggak dengan deskripsi yang ada di varietas tersebut. Karena proses budidaya ini juga akan menentukan kuantitasnya sesuai tidak dengan berapa banyak produktivitas yang bisa dihasilkan tanaman tersebut. Dari pengelolaan proses itu, kita bisa apakah hasilnya meningkat atau lebih rendah daripada
yang dijabarkan oleh varietas tersebut. Kemudian standar mutu, mutunya bagaimana? Nah, kalau standar mutu misalnya beras, ada nanti beras kepala, beras patah, dan beras ada juga nanti beras premium, ada juga beras medium, yang mana masing-masing jenis beras tersebut memiliki harga yang berbeda. Nah, kemudian baru kita masuk ke pengguna. Apakah nanti konsumen langsung, apakah nanti pasar, atau apakah nanti pabrik pengolahan. Sampai sini, ada pertanyaan dulu? Aman? Kemudian baru kita masuk ke sistem pertanaman. Baru kita belajar bagaimana sistem pertanaman atau cropping system dalam suatu sistem budidaya. Apa sih pengertian dari sistem pertanaman? Adalah cara pengaturan dan pemilihan tanaman yang dibudidayakan di sebidang tanah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita lihat, kita mau budidaya apa di daerah tersebut adalah ini sesuai untuk tanaman apa dulu. Karena dalam proses budidaya itu hanya ada dua. Pertama adalah bagaimana kita memodifikasi iklim atau lahan tersebut sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam. Itu pertama. Atau yang kedua adalah memilih tanaman yang sesuai dengan daerah tersebut atau iklim tersebut. Itu adalah kunci di dalam proses budidaya. Di mana ada berbagai macam sistem. Pertama yang kita kenal adalah monocropping, di mana kita hanya menanam satu jenis tanaman, tetapi produktivitas dan kelangsungan pertanamannya juga secara ekonomis juga lebih rendah. Tetapi di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana pertanaman berganda, di mana kita menanam lebih dari satu jenis tanaman. Pertama, budidaya tanaman untuk mendapatkan lebih dari satu kali panenan dan lebih dari satu jenis tanaman. Tanaman pada satu bidang tanah selama kurun waktu tertentu, di mana BET 1982 itu menyatakan bahwa menanam lebih dari satu jenis tanaman pada lahan yang sama dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya kita menanam di lahan yang sama tersebut kita menanam lebih dari satu jenis tanaman. Misalnya jagung dengan tanaman legum atau tanaman horti yang lain yang kita sesuaikan. Ini kalau multiple cropping. Kemudian yang berikutnya adalah tumpang sari, di mana pertanaman yang terdiri, atau kita juga bisa mengenalnya dengan tumpang sari sebenarnya, di mana pertanaman yang terdiri lebih dari satu macam jenis tanaman. Kemudian ditanam di lahan yang sama secara simultan atau berkelanjutan. Berikutnya diatur dalam suatu kumpulan atau baris secara berselang-seling. Dan kemudian perlu memperhatikan interaksi antar tanaman, agar pertama yang kita perhatikan adalah pilih tanaman yang berbeda famili, agar nanti juga berbeda problem hama dan penyakitnya. Karena biasanya satu famili yang sama memiliki problem hama dan penyakit yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan unsur hara utama yang berbeda pada tanaman tersebut. Karena nanti akan mengakibatkan persaingan dalam penyerapan unsur hara. Kemudian juga saling melengkapi secara fisiologis. Contohnya tadi adalah tanaman legum yang mampu menyerap nitrogen dari udara dan menyediakan di bagian perakaran sehingga mampu diserap oleh tanaman yang lain. Artinya saling menguatkan secara fisiologis. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan good agricultural practices, di mana tujuannya apa? Untuk memenuhi tuntutan konsumen dalam menggunakan produk yang aman dikonsumsi, bermutu, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, good agricultural practices ini wajib dilaksanakan khususnya untuk petani-petani yang skala besar, artinya skala produksi, bukan skala rumah tangga konsumsi lagi. Tujuannya apa? Karena GAP ini merupakan irisan dari seluruh bagian-bagian faktor-faktor di sini. Pertama adalah menjamin keamanan dan kualitas pangan. Artinya pangan yang dihasilkan harus benar-benar terjamin dalam segi keamanan dan kualitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terdapat keberlanjutan lingkungan.
Yang ketiga adalah akseptabilitas sosial. Jangan nanti ketika kita proses budidaya menghasilkan limbah, limbahnya akan menyebabkan tersebar ke masyarakat yang mengakibatkan kerawanan sosial. Yang keempat adalah viabilitas ekonomi. Dia menguntungkan apa tidak gitu. Walaupun dia keamanannya bagus, kualitasnya bagus, kemudian keberlanjutan lingkungannya bagus, juga tidak mengganggu masyarakat sekitar, tapi nggak menguntungkan, nggak termasuk dalam good agricultural practices. Artinya keempat aspek ini harus benar-benar saling berkaitan atau saling melengkapi di sana. Jadi selain dia mampu menjamin keamanan dan kualitas pangan, dia juga mampu menjaga keberlanjutan lingkungan, prosesnya tersebut juga mampu mendapatkan akseptabilitas secara sosial, juga terdapat viabilitas ekonomi di sana. Artinya dia benar-benar menguntungkan. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Itu kan salah satu tujuan dari GAP itu menjamin keamanan dan kualitas pangan. Saya pada pengalaman kegiatan praktikum budidaya, khususnya di lahan basah Kalimantan, mereka itu salah satu kendalanya adalah mereka itu tidak bisa bercocok tanam ketika air itu tuh banjir gitu Pak. Jadi mereka petani itu ya sudah gitu, nggak ada mereka lakukan antisipasi ataupun perbaikan selama untuk menjaga keamanan mereka bertani itu. Nah, menurut Bapak gimana caranya, apalagi khususnya kan kita di Kalimantan Selatan ini terkenal lahan basahnya yang asam gitu kan, dan Kalimantan itu juga terkenal dengan musibah bencananya itu banjir gitu daripada pulau-pulau yang lain gitu. Nah, bagaimana gitu cara ataupun solusi untuk menangani hal tersebut dalam kegiatan budidaya? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana cara kita selaku lahan yang dianggap marginal, lahan basah, dengan tantangan ketika budidaya ini di lahan masam khususnya, dan dengan kondisi banjir. Bagaimana cara kita mengaturnya kan? Lahan marginal atau lahan basah. Yang pertama, ketika proses budidaya akan kita lakukan untuk lahan basah adalah kita harus mengelola namanya tata air dulu. Kita harus mengendalikan tata air di lahan tersebut. Ada yang namanya tempat air keluar, ada yang namanya tempat air masuk, kemudian ada yang namanya tempat pengolahan air. Makanya kita kembangkan kalau kita di lahan ada sistem tata air bertingkat, sistem surjan yang mengatur bagaimana air dari luar masuk ke dalam daerah budidaya. Tapi yang jadi tantangan kita saat ini adalah alih fungsi lahan. Bukan cuma hal tersebut, sehingga yang awalnya dulu tidak banjir menjadi area banjir karena area tangkapan air itu menjadi lebih sedikit. Sehingga perlu pengelolaan tata air yang lebih optimum, seperti kalau kita di Kalimantan ada sistem tata air sisir, kemudian ada sistem tata air yang satunya lagi. Nah, itu hal yang pertama. Jadi tata air itu adalah pengelolaan utama bagaimana air masuk, kemudian bagaimana pengelolaan air di sana agar bisa diterima atau dimanfaatkan dalam proses budidaya. Kemudian juga sebelum keluar itu ada pengolahan lagi. Kalau kita menggunakan sistem tata air bertingkat biasanya atau sistem surjan. Kalau petani umumnya adalah sistem surjan. Ada namanya tukungan-tukungan pada bagian-bagian tertentu untuk menjaga air masuk dan air keluarnya. Kemudian setelah itu baru bisa proses penanaman dilakukan. Jadi yang paling utama adalah kalau kita di lahan basah, yang pastinya adalah pengelolaan tata air terlebih dahulu. Ada lagi? Oke. Nah, dalam GAP itu sendiri ada yang namanya ruang lingkup. Jadi pertama adalah ketika kita melaksanakan GAP adalah pengelolaan lahan, kemudian yang kedua pengelolaan benih, pengelolaan tanah atau media tanam tadi, baru pupuk, pengelolaan air, dan pengelolaan bahan kimia atau pestisida. Nah, itu intinya dalam proses GAP yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sini pertemuan kita kali ini, dan saya akan memberikan tugas yang saya upload di LMS atau e-learning. Di sana saya mengharapkan kalian bisa membagi per kelompok
Satu kelompok ada 5 orang. Tugasnya itu adalah kalian melakukan survei ke masyarakat. Proses budidaya di masyarakat yang mereka lakukan tergantung dari spesifik lokasinya masing-masing. Misalnya ada yang di daerah Sungai Tabuk, kemudian daerah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, kemudian Tanah Laut, yang lebih dekat dengan tempat kalian tinggal kalian sendiri. Kemudian kalian wawancarai, kalian bikin videonya mulai dari proses penyiapan lahan sampai pasca panen. Kemudian setelah itu kalian bikin laporan, susun laporan bagaimana proses budidaya yang mereka lakukan. Kemudian sarankan bagaimana good agricultural practices yang bisa dilakukan di lahan mereka. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Cukup? Kalau begitu, sebelum mengakhiri perkuliahan kita hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKTPT dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya, Muhammad Laili Kadri Sukmana, mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.